Perang Dingin adalah panggung bagi senjata-senjata paling menakutkan dalam sejarah manusia. Di satu sisi berdiri Amerika Serikat dengan NATO-nya, di sisi lain Uni Soviet dengan ambisi globalnya. Persaingan bukan hanya soal senjata nuklir, tetapi juga siapa yang mampu mengirim kehancuran tercepat ke jantung lawan. Disinilah kisah Tu-160 dimulai. Pada awal 1970-an, Amerika Serikat mulai merancang bomber strategis baru, B-1A Lancer, pesawat supersonik dengan teknologi mutakhir yang mampu menyusup melewati radar dan membawa muatan nuklir ke Uni Soviet dalam hitungan jam. Intelijen Soviet mengetahui rencana ini dan segera menyadari, jika mereka tidak bertindak cepat, dominasi udara akan jatuh ke tangan Barat. Saat dunia menyaksikan kemunculan Tu-160 atau disebut juga White Swan, banyak yang tak percaya bahwa sebuah pesawat sebesar itu bisa terbang secepat petir dan tetap membawa senjata pemusnah massal dalam jumlah besar. Tapi inilah keunikan dari Tu-160, sebuah desain yang menggabungkan brutalitas kekuatan dengan keanggunan aerodinamika, hasil dari perhitungan rekayasa yang ekstrim dan pengabaian total terhadap batasan. Tu-160 adalah pesawat tempur terbesar dan terberat dalam sejarah yang pernah mencapai kecepatan supersonik. Dengan spesifikasi panjangnya 54,1 meter, rentang sayap, Mach 55,7 meter, tinggi 13,1 meter, bobot maksimum lepas landas, 275 ton dan jumlah kru yaitu 4 orang, pilot, kopilot, navigator sistem tempur, navigator sistem navigasi. Sebagai perbandingan, B-1B Lancer hanya memiliki panjang 44,5 meter dan berat lepas landas 216 ton. Bahkan B-52, simbol kekuatan Amerika sejak era Eisenhower, terlihat kecil di samping White Swan. Namun ukuran saja tidak cukup. Desain aerodinamis dan struktur dalamnya dirancang untuk satu hal, membawa maut dalam kecepatan tinggi. Teknologi sayap sapuan variabel atau Variable Geometry Wing memungkinkan Tu-160 beradaptasi terhadap kondisi penerbangan yang berbeda. Saat lepas landas atau mendarat, sayap disetel pada sudut 20 derajat, menghasilkan daya angkat tinggi dan stabilitas. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, sudut sayap berubah hingga 65 derajat, menciptakan siluet tajam dan mengurangi hambatan udara secara signifikan. Keunggulan ini membuat Tu-160 tidak hanya mampu menjelajah jarak jauh secara efisien, tetapi juga mampu menembus wilayah musuh dengan kecepatan Mach pukul 25 jauh di atas kecepatan jelajah bomber konvensional. Meskipun lahir di era analog, Tu-160 dilengkapi sistem avionik yang mutakhir untuk zamannya yaitu radar Obzorka, sistem radar utama multifungsi yang mampu mendeteksi target udara dan darat serta mengarahkan rudal. Sistem navigasi Sopka yaitu memanfaatkan inersial dan radio navigasi untuk penerbangan jarak jauh tanpa bantuan GPS. Autopilot canggih yang memungkinkan penerbangan pada kecepatan tinggi dan rendah dalam waktu lama. Sistem avioniknya terus diperbarui, terutama di versi Tu-160M dan M2, dengan teknologi digital dan integrasi GLONASS, versi GPS-nya Rusia. Tu-160 memiliki dua kompartemen senjata internal besar, yang bisa membawa rudal jelajah strategis, bom nuklir dan senjata konvensional berpemandu kelebihannya. Tidak ada senjata yang dipasang eksternal, membuat siluetnya lebih bersih dan mengurangi deteksi radar. Sistem penekanan suara, pendingin internal, dan tekanan udara kabin juga menunjukkan perhatian Soviet terhadap kenyamanan kru untuk misi 10 jam non-stop, sesuatu yang sering diabaikan dalam desain militer mereka. Tu-160 bukan hanya simbol kekuatan, tetapi juga bukti kejeniusan desain Soviet. Dalam satu kerangka, mereka menciptakan monster supersonik yang bisa terbang sejauh benua, membawa senjata nuklir, dan tetap cukup gesit untuk menghindari sistem pertahanan modern. Sebuah keajaiban aerodinamika dengan niat membunuh. Dikembangkan oleh Kuznetsov Design Bureau, NK-32 adalah mesin turbofan 3 tahap afterburning dengan rasio bypass rendah. Ini adalah mesin afterburning turbofan terbesar di dunia yang pernah dipasang pada pesawat tempur. Dengan daya dorong tanpa afterburner yaitu 137 kN, memiliki 4 mesin dengan panjang mesin 7 meter. Sebagai perbandingan, mesin F101 pada B-1B Lancer hanya menghasilkan sekitar 136 kN dengan afterburner. Ini berarti Tu-160 memiliki hampir 2 kali lipat dorongan total, memungkinkan pesawat ini melaju dengan kecepatan dan daya angkut yang jauh lebih ekstrim. Kecepatan Tu-160 yaitu Mach pukul 25 dan ketinggian terbang maksimum yaitu 15.000 meter. Tidak ada bomber lain saat ini bahkan B-2 Spirit atau B-52 yang mampu menandingi kecepatan Tu-160. Bahkan B-1B, yang dahulu juga dirancang untuk kecepatan Mach 2, direduksi kemampuannya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan stealth. Dengan kecepatan ini, Tu-160 dapat menembus wilayah lawan sebelum radar dan pertahanan udara dapat merespons efektif,
menyelesaikan misi dan keluar dari zona bahaya lebih cepat dan mempercepat penyerangan dadakan dalam konflik nuklir atau konvensional. Bomber strategis bukan sekadar alat penghancur. Mereka adalah instrumen geopolitik, simbol deterensi, dan alat komunikasi militer paling ekstrim. Jika kalian menyentuh kami, ini yang akan datang. Dalam doktrin militer Rusia, Tu-160 adalah elemen vital dari triad nuklir, dan keberadaannya seringkali lebih penting dari senjatanya sendiri. Mari kita telaah bagaimana Tu-160 digunakan dalam operasi nyata, strategi militer, dan misi global Rusia. Karena Tu-160 bisa membawa hingga 12 rudal KH-102 bertenaga nuklir. Satu pesawat ini saja bisa menghancurkan 12 kota besar secara bersamaan jika dibutuhkan. Itu sebabnya NATO selalu memantau setiap pergerakan White Swan. Setelah era Soviet runtuh, aktivitas bomber strategis sempat meredup. Tapi sejak 2007, Rusia kembali menghidupkan misi patroli jarak jauh Tu-160 secara rutin. Tujuannya jelas, unjuk kekuatan. Tahun 2008 dua pesawat Tu-160 terbang ke Venezuela dalam misi latihan bersama. Ini adalah pertama kalinya bomber strategis Rusia mendarat di Amerika Latin sejak Perang Dingin. Tahun 2015 hingga 2020 Tu-160 terbang mendekati perbatasan Norwegia, Inggris, dan Alaska, menyebabkan NATO mengirimkan jet tempur pengintercept. Dan tahun 2019 dua unit Tu-160 mendarat di Afrika Selatan, misi pertama bomber strategis Rusia di Afrika. Misi-misi ini tidak selalu membawa senjata. Tujuannya bukan menyerang, tetapi mengingatkan dunia, Rusia punya kemampuan jangkauan global. Tu-160 ibarat kapal perang terbang setiap kali ia meluncur dari landasan. Itu adalah sinyal ke seluruh dunia. Meski tidak secara langsung masuk ke ruang udara Ukraina dalam misi pengeboman presisi, Tu-160 dilaporkan digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah jarak jauh dari wilayah Rusia selama invasi 2022. Target rudal termasuk infrastruktur listrik dan jaringan komando militer Ukraina. Serangan dilakukan dari wilayah Rusia Selatan atau Kaspia, dengan Tu-160 tetap berada di luar jangkauan sistem pertahanan udara Ukraina. Tujuan penggunaan Tu-160 dalam konflik ini bukan hanya taktis, tapi juga psikologis, menunjukkan bahwa bahkan dalam perang konvensional, Rusia bisa menggunakan bomber nuklirnya sebagai alat serangan presisi. Dunia mengenal beberapa bomber strategis yang ikonik, B-52 Stratofortress, B-1B Lancer, B-2 Spirit, dan kini B-21 Raider dari Amerika Serikat. Namun satu hal yang unik dari Tu-160, ia adalah satu-satunya bomber supersonik dengan daya dorong nuklir aktif dalam pelayanan reguler hingga saat ini. Amerika Serikat merancang B-1B Lancer sebagai bomber supersonik dengan sayap sapuan variable konsep yang sangat mirip dengan Tu-160. Namun Tu-160 menang telak dalam hal kecepatan, jangkauan, dan daya angkut. B-1B saat ini lebih difokuskan untuk serangan presisi konvensional, sementara Tu-160 tetap mempertahankan peran nuklir strategis. B-2 adalah pembunuh diam-diam, sedangkan Tu-160 adalah pembunuh yang berisik, brutal, dan cepat. Keduanya unggul dalam ranah berbeda, stealth versus kekuatan mentah. B-21 Raider, bomber siluman generasi terbaru dari Amerika Serikat, mulai menjalani uji coba dan diproyeksikan menjadi tulang punggung pembom strategis AS selama abad ke-21. Tu-160 masih unggul dalam kekuatan dan kecepatan, tapi B-21 akan melampaui semua pesaingnya dalam hal siluman dan efisiensi digital. Ini bukan pertarungan kekuatan lagi, melainkan keunggulan sistem jaringan tempur. Pada 2015, Rusia memulai proyek ambisius, menghidupkan kembali jalur produksi Tu-160, yang sempat mati sejak 1990-an. Hasilnya adalah Tu-160M, merupakan versi upgrade dari pesawat lama dengan avionik digital, radar baru, sistem komunikasi satelit, dan mesin NK-3202. Dan Tu-160M2 merupakan produksi baru dari nol, dengan seluruh sistem modern, struktur baru, dan peningkatan daya jelajah serta sistem peperangan elektronik. Produksi dilakukan di Kazan Aviation Plant, dan pesawat pertama sudah menjalani uji terbang sukses pada tahun 2022-2023. Target jangka panjang, 50 unit Tu-160M2 aktif hingga 2040-an. Versi terbaru Tu-160 diproyeksikan mampu membawa rudal hipersonik, seperti KH-47M2 Kinsal, rudal jelajah stealth dan senjata nuklir miniatur dan smart munitions. Dengan kemampuan ini, Tu-160 bukan hanya menjadi pembom, tetapi juga platform peluncur senjata generasi masa depan. Rusia juga menjajaki kemungkinan mengembangkan pembom strategis tanpa awak, di mana teknologi dari Tu-160 bisa dijadikan basis sebagai sistem kendali otomatis dan semi-otonom, jaringan komunikasi satelit global, GLONASS,
dan integrasi kecerdasan buatan dalam navigasi dan peperangan elektronik. Apakah suatu hari Tu-160 akan terbang tanpa pilot, membawa rudal hipersonik nuklir dari jarak 10.000 km? Mungkin. Dan itu akan mengubah aturan main global sepenuhnya. Dalam geopolitik modern, simbol penting. Dan Tu-160 adalah simbol bahwa Rusia masih mampu, masih berani, dan masih punya taring. Dengan bentuk putih bersih seperti angsa, namun membawa maut dalam perutnya, Tu-160 adalah seniman perang langit, bergerak cepat, mematikan, dan terus terbang di atas awan waktu. Tu-160 bukan sekadar mesin perang. Ia adalah cermin dari sejarah, tekad, dan ambisi militer Rusia. Di tengah dunia yang berubah cepat, dengan drone, perang siber, dan kecerdasan buatan, Tu-160 tetap melesat dengan kecepatan supersonik, mengingatkan dunia bahwa kekuatan konvensional dan nuklir belum usang. Setiap kali Tu-160 lepas landas, itu bukan sekadar latihan militer. Itu adalah pesan. Bukan hanya kepada NATO, tapi kepada dunia, bahwa Rusia masih punya kemampuan menghancurkan dalam satu kali pukulan. Bahwa langit belum milik stealth saja. Bahwa kekuatan brutal masih punya tempat di medan konflik modern.